Ini parah nih. Tenang. Tai, gue nggak tahan lagi. Para ternak bangsa tol. Gue bukan Mulyono setan. Ini foto Mulyono. Ini foto asli Mulyono. Ini ijazah asli Mulyono. Seenaknya aja congor kalian ngomong. Kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi. Diam congor busuk. Gak malu lu diketawain orang satu negara. Hidup gak seanjing itu, cok. Gak malu kau sama mak bapakmu. Waktu kecil gak mau mampus, udah gede malah jadi ternak. Bajingan ini, asli bajingan ini. Ini kan banyak keanehan sebetulnya. Saya berhadapan, saya ketemu dengan dia waktu dia menang pilgub putaran pertama. Saya ketemu di satu tempat di rumah seorang sahabat saya, dan saya ngomong tentang, tanya-tanya lah tentang Jakarta. Dia sebagai calon gubernur, layak dong. Saya sebagai warga Jakarta, saya nanya gitu. Terus saya tanya tentang Jakarta, nggak ngerti apa-apa. Main-mainin orang-orang ini, main-main semua. Nggak ngerti apa-apa. Makhluk model begini jadi gubernur, kemudian dijadikan presiden, gimana coba? Nggak ngerti aku. Saya kira ada kepentingan lebih besar lah. Ada kelompok besar yang pengen menguasai kita, bangsa kita. Pasti itu. Pasti terbukti. SDA kita diambil. Kemudian yang paling fatal yang sekarang saya persoalkan adalah dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Itu buat saya fatal itu. Fatal ini. Dan tidak ada yang care gitu. Sampai saya bawa ini ke Mahkamah Konstitusi, saya gugat ini. Bagaimana status Jakarta ini? Bagaimana status ibu kota kita? Mana ibu kota kita? Bayangkan dulu, zaman dulu, waktu perjuangan dulu, ketika Jakarta jatuh, bapak-bapak kita memindahkan ibu kota ke Jogja supaya kita tetap eksis. Negara kita tetap eksis. Sekarang kita nggak punya ibu kota. Kan bajingan ini, asli bajingan ini. Jokowi itu sangat tidak tahu etika. Di pikirannya selalu tentang bagaimana anaknya bisa menjadi presiden atau minimal tetap menjadi wakil presiden. Rakyat hanya alat untuk mencapai tujuannya. Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran 2 periode karena tidak ada pilihan lain yang lebih oke. Jokowi mau mendukung Gibran menjadi capres. Ini sangat berat, bahkan bisa dibilang mustahil kalau melihat gaya Gibran dan reaksi dari rakyat. Kalau Gibran disingkirkan, apa mungkin Jokowi tetap mendukung Prabowo? Yakin nggak misalnya Jokowi bilang begini, saya mendukung Prabowo di periode kedua, siapapun wakil presidennya? Nggak akan mau kalau nggak ada anaknya. Jokowi punya kepentingan besar dengan menempatkan anaknya di kursi jabatan tertinggi. Makanya Jokowi kelihatan sok mendukung Prabowo, padahal aslinya berharap Gibran bisa tetap menjadi wakil presiden minimal 10 tahun. Kalau Prabowo benar-benar bisa berpikir logis, dukungan Jokowi ini bisa menjadi bumerang. Rakyat malah muak dan marah. Prabowo ikut kena getah karena terlalu ngebet mikirin Pilpres 2029 yang masih sangat jauh. Ambisi Jokowi bisa menyeret Prabowo ikut masuk ke jurang. Dulu Jokowi sering meminta kepada pendukungnya untuk ojo ke susu atau tidak terburu-buru, memberikan dukungan kepada capres di Pilpres 2024. Sekarang Jokowi malah yang paling kelihatan terburu-buru karena ketakutan Gibran bakal dihajar di tengah jalan. Jokowi yang dulunya kalem dan santai, sekarang makin kelihatan panik dan tergesa-gesa, seolah takut ketinggalan dan kalah dalam perlombaan politik. Alhasil, Jokowi ditampar dengan telak oleh banyak orang karena terlalu haus kekuasaan. Jokowi enggak sadar banyak yang tidak suka dengan wacana Prabowo Gibran periode kedua, termasuk Prabowo sendiri. Jadi Pak Jul melihat Egy Sujana dan siapa yang diuntungkan dari pertemuan 8 Januari di Solo? Ya rezim Joko Widodo lah. Karena kita dialihkan perhatian terhadap ijazahnya itu. Padahal saya tetap pada satu kesimpulan bahwa yang palsu bukan ijazahnya, Joko Widodonya yang palsu. Ya ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia gitu. Karena saya temukan satu data dan itu cukup akurat bahwa Joko Widodo yang punya ijazah itu, yang berkacamata, yang berkumis itu alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara yang palsu ini ngeklaim alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Yang jadi presiden. Yang jadi presiden. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta saat itu tidak ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Manuver-manuvernya udah tertata dengan baik. Seharusnya itu yang ditelusuri. Siapa ini manusia yang menggantikan Joko Widodo ini?
Kan itu persoalan besar buat saya gitu loh. Itu yang membuat saya ya harus marah memang. Kok masa sekian banyak orang kok jadi bodoh gitu loh? Bertahun-tahun. Bayangkan dampak kerusakannya manusia satu ini luar biasa, rusak semua institusi kita. Saya dengar ada kisah ketika pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta. Ada cerita apa Pak Jol? Itu kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, sama-sama aktivis mahasiswa. Dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Dia yang menerima pendaftaran karena dia sebagai aktivis dari DPD PDI DKI. Siapa itu? Denny Iskandar. Denny Iskandar. Oke. Dia saat itu ngomong sama saya, "Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas," katanya. "Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain," kata dia begitu. Itu ketika Jokowi mendaftar ke Daftar di depan dia kan nulis berkas nih, nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda. Satu itu kejanggalannya. Dua kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Dan itu sudah disampaikan ke yang lain. Tapi yang lain kan sedang jatuh cinta sama manusia satu ini. Dan ada instruksi dari Ketua Umum DPP gitu. Pak Jul, ketika Denny Iskandar menemukan kejanggalan tadi, apa yang Denny lakukan? Ya dia pasti ngomong ada beberapa orang, termasuk saya. Kalau satu tokoh lagi saya nggak bisa disebut karena itu cukup senior. Saya nggak mau menarik-narik orang lain. Tapi dia juga bawa itu ke internal mereka. Tapi ya semua lagi jatuh cinta. Jadi Denny jadi minoritas. Dan Denny akhirnya tidak aktif lagi. Kemudian dalam pilgub berikutnya, dia malah jadi tim suksesnya Anies. Gitu kan. Main-mainin orang-orang ini, main-main semua, nggak ngerti apa-apa. Makhluk model begini jadi gubernur, kemudian dijadikan presiden, gimana coba? Yang ingin Pak Zul ingin kejar adalah Siapa manusia ini? Makhluk ini siapa? Gitu. Kalau sahabat saya Mulyadi dari UI mengatakan ini makhluk yang dikirim dari neraka untuk menghancurkan Indonesia, dikirim oleh siapa Pak Jul? pasti kekuatan besar. Nggak mungkin kalau cuma proksinya di Indonesia ya kita lihat seperti LBP itu proksinya aja, itu juga pemain-pemain yang pasti di atasnya ada lagi. Dan saya sedang ingatkan loh sama LBP, Hendro Priyono, Wiranto sudah saya ingatkan lewat tulisan saya untuk komitmen terhadap. Sudah menelusuri. Awalnya itu saya berpikir tentang ijazah palsu. Ya. Kenapa dia berlarut-larut gitu loh? Ada apa di balik itu? Ya kan, berlarut-larut. Saya telusuri, akhirnya ketemu di buku alumni, ketemu bahwa memang ada nama Joko Widodo itu sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ada. Nah, cuma dia dari SMA 6 Yogyakarta. Nah, ini yang betul kan memang ada Joko Widodo. Makanya waktu itu saya ngambil beberapa kemungkinan. Ijazahnya asli, orangnya asli. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Ijazahnya palsu, orangnya asli. Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Dan ternyata kesimpulannya keempat. Oh gitu. Jadi ini orang ini Tapi Pak Jul yakin, Pak Dokter yakin bahwasanya itu palsu. Palsu, pasti palsu. Karena memang ada nama Joko Widodo. Tapi bukan dia gitu loh. Karena fotonya. Bukan, ijazah yang dipakai ini yang sama Pak Joko Widodo ini untuk palsu. mengalihkan temuan bahwa ini Joko Widodo ini sudah tidak ada, digantikan oleh sosok yang kita sebut Jokowi itu, maka diciptakanlah ijazah palsu, dilempar ke publik untuk jadi pembicaraan publik terus, supaya energi kita terus ke situ. Oh gitu ya. Tidak mau menuju kepada temuan bahwa Jokowi itu bukan Joko Widodo yang dimaksud.